datang kembali seperti sedia kala di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku. Mimpi burukmu, sadarkah kau di sini ku pun terluka melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku, lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Oh, oh, oh. Mereka sudah banyak sekali mengisi program, salah satunya yang ada di radio RRI ya Bunda ya. Kemudian juga beberapa kali saya melihat di Instagram mereka aktif sekali untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak, tapi dengan cara mendongeng. Karena mungkin dengan cara mendongeng lebih cepat masuk ke otak anak-anak ya Bunda ya. Betul sekali. Saya pengen nanya ke Kak Yuni nih. Mendingan di usia berapa, maaf sayang? Yuni. Iya. Yuni usia 21. 21 tahun ini kan masih usia yang anak-anak muda banget, Iya. yang suka nongkrong sama teman-temannya. Iya. Tapi Yuni ini lebih mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak, salah satunya mendongeng. Ini kenapa alasannya? Sebenarnya pertama itu biar nggak fokus sekali kuliah deh Kak. Biar hiburannya terbagi kayak gitu. Misalnya jangan serius sekali kuliah kayak gitu. Nanti stres juga. Jurusan apa memangnya? Biologi Kak. Jauh. Salah jurusan nggak? Enggak, insya Allah. Emang udah takdir. Sudah takdir. Sekarang udah semester berapa Yuni? Mau siap. Mau siap. Masuk semester 8. Oke, dengan ini berarti mau penelitian juga dong? Iya. Proposal sudah? Mau judul aja ya. Judul aja sudah. Dengan kegiatan juga mendongeng ini apakah menyita waktu Yuni di kampus gitu? Sebenarnya enggak sih Kak, jadi sesuaiin aja jadwal. Kalau misalnya Yuni bisa gabung, bilang sama kawan-kawan bisa kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa, minta maaf kayak gitu, nggak bisa ikut hari ini karena ada jadwal di kuliah kayak gitu. Yuni tahu nggak di kelompok ataupun di komunitas Kampung Dongeng Aceh ini backgroundnya dari anggotanya ini kebanyakannya dari usia mahasiswa atau dari ibu-ibu? Bunda-bunda pastinya bunda. Habis itu Udah tua ya? ada sih tua dewasa. Dewasa, yang keibuan. Gimana Yun? yang paling muda tuh Bang Yusuf. Di Yusuf lah ya, bukan Bang. Dia 15 usianya 15 tahun. Masih SMP ya berarti aktif ya? sekali. SMA. SMA kelas 1, tapi dia homeschooling Kak. Wow, kayaknya saya tahu deh orangnya. Kayaknya ya. Pernah ya? Putih-putih orangnya. Iya, Pernah ngisi ya? di sini juga. Betul, Iya. ya. Dia sangat ini kalau lagi ngobrol tuh ini apa pede ya, luar biasa, semangat luar biasa iya, sekali. Kak. Oh, saya baru tahu rupanya dia bisa mendongeng ya. Nanti ini kalian semua saya tantang untuk merangkai dongeng Siap, Kak. berantai gitu ya Bunda ya. Tapi sebelumnya Bunda pengen tahu dulu, Bunda memang fokusnya di Kampung Dongeng saja atau selain itu ada kegiatan lain Bun? Ya sebenarnya kalau ditanya Bunda kerjaannya apa, saya sebenarnya istri solehah aslinya. Cuma hobinya ini yang bikin jadwalnya apa ya lebih di luar gitu ya. Kalau di Aceh memang saya fokusnya di komunitas. Nah, Kenapa komunitas? Karena saya berpikir bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat ya, dengan anak-anak di mana aja, terus waktunya juga sangat fleksibel gitu. Jadi social planner sebenarnya kita. Betul. Jadi lebih fleksibel tapi kita punya komitmen, punya aturan main, punya target yang jelas untuk apa nih mau ke depannya. Gitu. Bunda, ini berawal dari mungkin hobi iseng untuk mengisi waktu yang luang Bunda. Mungkin Bunda boleh nggak sih sedikit, saya pengen tahu ini dengan hobi yang semakin terkenal, banyak dikenal oleh orang-orang, apakah ini juga menambah pundi-pundi uang mungkin untuk ini? Bendahara ada ikut gak ya? Bendahara. Karena kita kan kalau ngebayangin komunitas pasti dalam artian mereka adalah relawan bekerja sesuai dengan hati mereka tanpa meminta ataupun imbalan apapun. Tapi kita juga tidak memungkiri bahwasanya untuk seperti bikin si Agam ini sendiri mungkin
bikin sendiri kah atau kita beli kan membutuhkan uang juga nih Betul. Bunda. Nih, maunya kan kalau bisa jangan ngabisin dompet sendiri kan, sama-sama dompet. Gimana nih Bun? Ya, jadi prinsip kita kan social planner. Mm-mm. Jadi kita nyebutnya relawan, tetapi ada beberapa kesepakatan gitu. Misalnya ada komunitas yang ingin kerjasama dengan kita. Komunitas tersebut memang nggak ada duitnya, panti asuhan kah atau misalnya, Bunda kami pengen anak-anaknya dengar dongeng, tapi kami nggak ada duit, nggak apa-apa datang kami gitu. Oh gitu. Ya begitu. Tapi kalau misalnya ngundang, ini siapa yang ngundang? Oh iya, ini udah pasti ada bendaharanya, ada pengurusnya, kita udah tahu gitu. Mohon maaf Bu, kalau memang ada lembaga yang memang ada budgetnya, maka sebaiknya sisihkan. Adapun berapanya silahkan ke manajer. Manajer nggak datang. Ya? Manajer. Manajer nggak datang. Pernah Jadi matokin harga nggak sih Bun kalau untuk tampil di sebuah acara begitu? Kami sampai hari ini belum pernah matokin, tapi kami biasanya kasih penjelasan begini, Ibu kalau ditanya patokan harga, biasanya kami dikasih mulai dari sekian sampai sekian. Ibu tergantung kasnya berapa, ya udah kita pasrah. Gitu. Jadi nggak ada yang pasti sekian jegret gitu, enggak. Oke. Pernah dikasih Rp50.000, Ya, pernah alhamdulillah. cuma dikasih Nasi bungkus. nasi bungkus, bingkai gitu ya, apa namanya, ucapan terima kasih, sertifikat, ada yang kasih jilbab gitu ya. Ya udah apa yang ada tuh udah Sikat gitu. aja gitu ya. Kecuali kalau di luar daerah misalnya di luar Banda Aceh gitu ya, biasanya kita minta minimal lepas transport lah dari teman-teman kita. Atau dijemput pakai Alphard gitu misalnya. Masya Allah. Oke, kita tantang ya, tantang mereka untuk bercerita. Berarti 3 orang ya Kak? 3 Saya kan orang. udah kan? Oh gitu. Boleh, biar mic-nya dipinjam sama Kak Cia. Ya, baik ya pemirsa, ini dia wajah-wajah yang manis sekali, tapi sayangnya Bunda ini udah nikah ya. Kalau Kak Cia gimana? Belum. Oh, belum ya. Mungkin ada 2 orang nih. Iya, level ya. Iya benar. Jadi mudah-mudahan juga teman-teman yang di sana yang sedang mencari calon ibu Masya untuk Allah, anak-anaknya. dipromosiin kayak. Ya, benar. Yang bisa menenangkan anaknya. Jadi anak ini jangan sampai yang terlalu sering bermain gadget misalkan. Iya. Ya, lebih baik mendengar dongeng dari ibunya. Ya silakan, ayo. Bunda mau berdiri atau duduk gimana? Suka hati gitu ya. Enaknya apa nih? Berdiri apa duduk? Duduk aja. ya. Pakai seragam lagi? Enggak Tidak. Oke. berantai nih. Oke, kita Cerita mulai apa ya ya? pemirsa. Anak-anak duduk yang mana sayang ya? Matanya kok begini sih? Senyum. Pada Asik. suatu hari, hiduplah seorang nenek dan cucunya. Pada suatu pagi, si nenek menyuruh cucunya belanja ke pasar. Kemudian, cucunya pergi ke pasar karena nenek menyuruhnya. Ayo cucu, pergi ke pasar. Iya, baiklah Nek. Segera saya pergi ke pasar. Lanjut Kak. Kemudian sampai di pasar, si cucunya ini yang bernama Ani bertemu dengan seorang kakek-kakek. Kakek-kakeknya berkata, "Cucuku, kakek belum makan. Kakek sangat lapar. Bolehkah memberikan sedikit atau sepotong roti kepada kakek?" Dibilang sama kakeknya. Kemudian cucunya bingung karena uang yang diberikan neneknya untuk belanja. Tapi uang ini kan untuk belanja. Bagaimana ya? Apakah Ani memberikan kepada kakek ini? Tapi kakeknya sayang belum makan. Bagaimana teman-teman? Kemudian dilanjutkan oleh Bunda Yai. Oh my god. Kan penutup nih. Yang percaya pura-pura itu. Baiklah. Jadi sampai kakek minta roti ya. Iya. Kakek uangnya. Aninya bingung. Setelah kakek meminta roti dan Ani pun bingung. Ini aku berikan tidak ya? Aduh, aku bingung.
belikan roti jangan. Oh, gimana ya? Kalau belikan roti, uangnya cuma cukup untuk belanja. Ini kan disuruh sama nenek. Tapi kalau nggak dibelikan roti, kakek itu kasihan. Aduh, Ani bingung. Belikan jangan rotinya. Belikan. Jangan. Ada penonton di sini soalnya. Lanjut Bunda. Langsung. Kemudian dalam kebingungan si Ani, apakah dia mau pakai duitnya untuk belanja atau dia akan bersedekah untuk si kakek? Dia pun bingung. Dia berpikir dan membayangkan neneknya di rumah, tapi dia juga kasihan lihat sang kakek. Bagaimana, Agam? Iya ya, bagaimana Bunda? Tapi Agam, akhirnya Ani memilih menyedekahkan uangnya untuk si kakek untuk membeli makanan. Kek, ini adalah roti untuk kakek. Kakek, semoga tidak lapar lagi ya. Tapi Cuk, kamu kan duitnya untuk belanja. Kenapa dikasih sama kakek? Iya, tapi Ani kasihan sama kakek. Jadi Ani kasih untuk kakek saja. Insya Allah nanti ada rezeki lain, Ani bisa belanja pakai duit yang lain. Terima kasih Cuk. Semoga Allah membalas kebaikanmu ya Cuk ya. Ya sudah, kamu pulang sana, nanti dimarahi sama nenek di rumah. Kemudian Ani bergegas pulang ke rumah. Tapi dalam perjalanan Ani bingung mau bilang apa pada neneknya. Dan ketika sampai di rumah, dia bertemu dengan neneknya. Neneknya menyambutnya dengan senyum. Ani bingung, ini neneknya senyum pasti karena berpikir Ani sudah belanja. Wah, Ani, kamu sudah pulang. Sini masuk. Tapi Nek, Ani sudah masuk sini. Nenek ada kejutan untukmu. Nek, Papi, Ani, sudah, ayo masuk. Kemudian Ani pun masuk dan ternyata di dalam rumah Ani sudah banyak makanan. Ani terkejut. Wah, Nek, ini kenapa banyak makanan? Sudah, kamu tidak usah belanja-belanja lagi. Ada yang memberi makanan tadi untuk kita. Masya Allah, Nek, tadi kan sebenarnya Ani tidak jadi belanja, Nek, karena Ani pakai untuk sedekah pada seorang kakek yang sedang kelaparan. Wah, alhamdulillah, ternyata Allah maha baik. Allah membalas kebaikanmu dengan mengirimkan orang agar kita bisa juga makan hari ini. Oh, cucuku tersayang. Iya Nek, terima kasih juga tidak marah pada Ani. Iya, ayo kita berpelukan. Tetap ada pesan yang disampaikan dalam sebuah dongeng. Nah, Yuni tadi sempat blank nih kayaknya nih. Ini sebuah tantangan juga sih. Iya, sebenarnya kan Kak mau mulai Ini dari mana? pertama mendongeng Iya, dong. untuk Kak Yuni. Iya. Pertama Ini operator biasa. operator biasa. Biasa di belakang panggung Di enggak? belakang layar ya. Iya. Nah, ini kan tadi tanpa janjian udah cerita, tapi kan nggak tahu nih mau cerita apa. Kemudian disambung sama Kak Cia. Iya. Seberapa sulit untuk menjambung sebuah cerita dari Yuni ataupun dari teman yang lain untuk biar cocok aja nih jalannya? Ya tadi kan kebetulan waktu Yuni bercerita itu belum ada masalah dalam cerita itu, belum ada permasalahannya apa. Jadi pas saya bercerita saya masukkan sedikit permasalahan seperti itu karena kan karena kan cerita itu kan memang harus ada masalah dan ada penyelesaiannya. Disitulah kita mendapatkan amanat dari cerita seperti itu. Oke. Nah, Bunda. Iya. Bunda Yai. Bunda Yai agak-agak susah nih namanya. Udah sering mendongeng
dongeng di mana aja yang paling berkesan yang gak bisa dilupain? Mungkin pernah dongeng di depan ibu gubernur kita mungkin. Iya, ada fotonya tadi. Ada ya? Kita lihat ya sambilan boleh ya? Kita tampilkan foto kampung dongeng yang sedang mendongeng, nanti dibantu sama sama Bunda Yai deh untuk cerita ya. Gimana Bunda sambil cerita, kita fotonya langsung ditampilkan aja. Jadi yang yang paling berkesan ya Kak ya. Jadi yang paling berkesan itu adalah ketika saya mendongeng di Medan. Di Medan itu jadi kita kan kampung dongeng kan Indonesia ya Bunda ya, seluruh. Jadi di Medan itu ada kampung dongeng. Mereka lagi roadshow. Ini dia. Ya. Oke. Gimana Bunda? Ini di rumah Bu Darwati. Bu Darwati. Kemarin kami ke sana sama teman-teman dari Pintunya terbuka gampang ya? sangat kolam renangnya sangat ini banget ya, beliau tuh Ini baik dengan sekali. Pak Amin ya, Pak Amin. Ini sama Pak Amin, ini di Indonesia Mendongeng waktu itu acaranya. Ropang. Nah, ini saya juga mendongeng di situ. Terus gimana lagi nih Bunda? Waktu syuting ya. Iya. Oh waktu iya, syuting. ini Apa syuting sih apa? yang bikin nggak bisa dilupain dari mendongeng ini Bun? Di mana nih yang di Medan? Iya. Waktu itu jadi memang saya udah ikut Bundai baru ya. Saya udah dongeng di beberapa tempat di PAUD, di TK. Itu kan audiensnya anak-anak ya. Betul. Saya suka gitu. Dan masih di dalam daerah sendiri gitu. Ketika keluar ditantang audiensnya memang anak-anak juga, cuma ratusan. Dan di situ saya gimana nih? Tetap manusia biasa. Tetap manusia biasa, perlu tidur paling akhir, bangun paling cepat dan sakit perut berulang. Grogi, nervous luar biasa sekali. Luar Tapi biasa acaranya sekali. berjalan dengan sukses. Alhamdulillah. Oke. Nah, Kak Cia, boleh pakai mic-nya Kak? Pengen nanya nih. Misalkan nanti tampil di ACTV lagi untuk ngisi satu program khusus untuk mendongeng, siap nggak sih? Oh, siap insya Allah. Siap ya? Udah punya clean baru nih. Kita buat pilih kartun aja, kan banyak dubbingan. Boleh. Ada ajakan ini nggak untuk mengisi suara di sebuah animasi mungkin atau dubbing itu belum. Cuma dongeng ya, kita setiap hari Minggu kan di RRI, jadi memang kita bikin naskah cerita. Nah, anak-anak itu yang mengisi. Lagu-lagu nanti di radio itu juga lagu-lagu anak-anak. Lagu-lagu anak-anak Oh, ya. disesuaikan. Memang untuk segmen anak-anak. Baik. Nah, boleh pinjamnya ke Bunda, Mike. Bunda, ini kita tinggal waktunya sedikit sekali. Penontonnya asyik ya. Iya. Nah, Bunda, ini Iya. media promosi yang paling sering digunakan adalah Instagram. Betul. Betul sekali. Ini boleh dong promosi ke teman-teman yang lainnya yang Oke. mungkin juga agar anak-anaknya lebih suka mendengar dongeng. Boleh Iya. silakan. Baik, ini disuruh promosi ya, sudahlah kita promosi. Biasanya teman-teman boleh update informasi kegiatan-kegiatan kita, profil kita di akun Instagram kita Kampung Dongeng Aceh, juga ada di Facebook ya, yaitu Kampung Dongeng Aceh juga. Nah, teman-teman boleh lihat aktivitas di sana. Boleh juga kasih saran ataupun ada yang ingin kita kunjungi, silahkan saja kontak admin kita. Mudah-mudahan jika tidak ada jadwal yang berbenturan, insya Allah kita akan penuhi. Dan kita sangat berharap nih Kak Tia, para orang tua, guru dan lainnya, yuk kita pakailah metode mendongeng ini untuk mendekati, untuk membersamai anak-anak kita. Karena apa? Metode ini adalah metode yang efektif sekali untuk menyampaikan pesan untuk anak-anak kita ke depan. Ya intinya supaya generasi bisa lebih baik lah. Baik. Nah, sebelum berakhir, saya pengen tanya tentang metode tadi Bunda. Saya ada membaca di internet ya, apakah juga metode mendongeng ini bisa membantu otak dari anak yang autis? Begitu Bunda? Benar? Ya, jadi gini Kak Tia, kita pernah ada beberapa kali diundang juga bercerita di depan anak-anak yang ABK ya. Orang mungkin berpikir apa bisa mereka menangkap apa yang kita sampaikan gitu. Ternyata mereka juga punya hati, mereka juga punya rasa gitu ya. Indra-indra yang memang sangat bisa berfungsi dengan baik begitu. Jadi mereka sebenarnya tinggal kita sentuhkan saja. Dan ada teman-teman saya yang anaknya punya masalah dengan keterbatasan, dengan pendekatan bercerita, membacakan kisah-kisah pada saat dia kecil,
hingga akhirnya ketika dia sudah beranjak memasuki fase remajanya, alhamdulillah anak-anak ini justru jauh lebih aware dengan pesan, dengan komunikasi, santun dan lain sebagainya gitu. Baik. Jadi metode ini sangat-sangat efektif. Jadi selain menyampaikan pesan, dia juga obat jiwa gitu. Kadang ada anak nangis, mungkin kalau kita panik kita suruh diam gitu. Padahal coba kita ganti dengan metode cerita. Wah, kemarin misalnya kan Ada kucing kena tembok, dia kejedot nangis gitu. Tapi dia tiba-tiba diam. saya yakin tuh anak-anak langsung nengok diam. mana suaranya gitu. Karena pernah kita di bus ya, pernah di pesawat juga gitu, saya bawa boneka kecil, tapi di kereta api juga pernah. Pokoknya di mana ada anak-anak saya bawa boneka kecil, bisa saya keluarin gitu ya. Ini pesan juga sih oleh guru kita Kak Awam Prakoso dari Kampung Dongeng Indonesia yang ada di Tangerang. Dia juga menyampaikan ini ke kita, yuk sebarkan virus mendongeng ini kepada siapa saja, orang tua, guru, masyarakat luas gitu, bahwa ini pesannya adalah yuk kita ajak anak-anak tersenyum bahagia agar generasi ke depan bisa jadi lebih baik. Amin. Bunda, terima kasih banyak. Sama-sama, untuk Kak Bunda Tia. Iya, ya, sama-sama, Kak Cia dan juga Kak Yuni ya. Semangat terus Iya. dalam hari menongeng, tapi harus cepat selesai juga ya. Siap Kak. Insya Allah. Baik pemirsa, kita senang sekali hari ini. Nah, nanti kita akan berjumpa di Artigino di lain kesempatan ya. Saya Agus Tiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat ke langit luas bersama musim terus berganti. Tetap bermain awan merangkai mimpi dengan hadirku. Selalu bermimpi dengan hayalku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan? Tangan halusnya terbuka, coba temani dekati aku. Selalu terangi gelap malamku. Dan rasakan semua bintang memanggil tawamu. Terbang ke atas, tinggalkan semua.